kalian rasakan, udah ada pada diri kalian, ya berarti kalian udah tak balik. Kemudian kalau kalian udah balik, akalnya udah berfungsi dengan normal, berarti kalian udah dikenakan kewajiban untuk menjalankan syariat. Apapun itu, sholat, puasa, zakat dan sebagainya yang wajib-wajib, maka kalian wajib mengerjakannya. Kalau tidak dikerjakan, maka kalian berdosa. Paham ya? Nah, jadi begitupun sholat, ya, begitupun sholat. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu hukumnya wajib. Jadi yang dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat itu adalah bagi orang yang sudah mukallaf. Apa tadi mukallaf? Apa tadi mukallaf? Orang yang sudah aqil baligh, dan ciri-cirinya tadi sudah tahu ya. Lah di sini, ya, di sini kita akan belajar tentang sholat jamak. Ya, kita belajar tentang sholat jamak. Dalam keadaan kondisi yang normal, dalam keadaan kondisi normal seperti ini kan normal nih. Ya. Jadi seseorang itu harus sholat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, zuhur ya dikerjakan pada waktu zuhur, asar dikerjakan pada waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya waktu isya, subuh waktu subuh. Tidak boleh mengerjakan sholat di luar waktu yang sudah ditentukan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat atas orang mukmin waktunya sudah ditentukan. Lah sekarang ada nih, dalam waktu-waktu tertentu, ya, dalam waktu-waktu tertentu orang itu boleh mengerjakan sholat di luar waktunya. Ya, saya ulangi lagi, dalam waktu-waktu normal seperti ini kan waktu normal nih, maka kita harus mengerjakan sholat itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tidak boleh nih dalam waktu normal seperti ini tiba-tiba umpamanya Erik ngerjakan sholat zuhur jam 4 sore. Ya habis waktu zuhurnya, itu bukan sholat zuhur lagi. Sholat asar, mengerjakan sholat asar pada waktu jam 12 siang, ya bukan asar, namanya itu zuhur. Ya tidak boleh kalau waktu orang lah. Tapi ada waktu-waktu tertentu, ya, yang kita oleh Allah diberikan rukhsah. Berikan apa? Rukhsah. Apa namanya? Apa tuh rukhsah? Rukhsah itu artinya keringanan. Bahasanya itu dispensasi, dapat dispensasi. Artinya apa? Artinya kita dapat keringanan, dapat dispensasi, diberikan dispensasi oleh Allah, boleh mengerjakan sholat itu di luar waktu yang sudah ditentukan, tapi dengan syarat ya. Ada syarat-syaratnya yang memperbolehkan seseorang boleh mengerjakan sholat di luar waktu yang sudah ditentukan. Contoh umpamanya begini, ya. Contoh umpamanya sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhur dan sholat asar. Aduh, ini nih, sholat zuhur sama sholat asar saya mau kerjakan di waktu zuhur. Ya, sholat zuhur sama sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Zuhurnya dikerjakan pada waktu zuhur, asarnya pun dikerjakan pada waktu zuhur. Atau sebaliknya, zuhur dengan asar. Zuhurnya dikerjakan pada waktu asar, asarnya dikerjakan pada waktu asar. Dalam keadaan atau waktu-waktu tertentu, kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat seperti ini. Nah, ini ya, mengerjakan sholat seperti tadi, zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Ya, zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu itulah yang dinamakan dengan sholat jamak. Jamak itu berarti apa? Jamak itu artinya mengumpulkan. Apa? Mengumpulkan. Jadi jamak itu artinya mengumpulkan. Ingat ya. Dengarkan betul-betul, jangan sampai salah dengar kalian. Jadi jamak itu artinya mengumpulkan. Jadi mengumpulkan apa? Mengumpulkan dua waktu sholat dikerjakan pada satu waktu.
Itu jamak tuh namanya tuh. Apa? Iya, mengerjakan 2 waktu sholat dikerjakan dalam 1 waktu. Contoh seperti tadi, zuhur sama asar. Sholat zuhur sama sholat asar dikerjakan dua-duanya di waktu zuhur. Atau sebaliknya, zuhur sama asar dikerjakan pada waktu asar. Boleh Pak? Boleh. Tapi ingat, dalam waktu-waktu tertentu kalau sudah memenuhi persyaratan. Kalau dalam keadaan kondisi normal seperti ini, maka sholat harus wajib di dalam waktu yang sudah ditentukan. Paham ya? Jadi sekali lagi, jamak tadi artinya apa? Iya, jamak itu mengumpulkan. Ya, mengumpulkan apa? Mengumpulkan 2 waktu sholat dikerjakan dalam satu waktu. Contoh umpamanya maghrib dengan isya. Contoh maghrib dengan isya nih. Sholat maghrib dengan sholat isya dikumpulkan mengerjakannya. Umpamanya dikumpulkan dikerjakan pada waktu maghrib. Atau maghrib dengan isya dikumpulkan dikerjakan pada waktu isya. Kalau zuhur dengan asar dikerjakan dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, yakni sholat zuhur, maka dia dinamakan dengan jamak takdim. Jamak apa? Jamak takdim. Kalau 2 waktu sholat seperti zuhur dengan asar, ya, dikerjakan di waktu zuhur, 2 waktu sholat dikumpulkan dan dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, yaitu waktu zuhur, maka dinamakanlah dia dengan jamak takdim. Kalau zuhur dengan asar, ya, dikerjakan dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, berarti sholat asar ya. Dikumpulkan zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, maka dinamakanlah dia dengan jamak takhir. Jangan salah ya. Kalau dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, waktu zuhur, itu dinamakan dengan jamak takdim. Kalau dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, yakni sholat asar, maka dinamakanlah dia dengan sholat jamak takhir. Paham ya?